Terus habis itu, ya iya, nanti saya jelaskan mungkin kaitannya dengan anatomi. Karena kalau misalnya soal-soal yang hafalan, yang struktural itu perlu sih kalian neter itu wajib kalian hatam karena kalau amigdala wajib. Kalau misalnya ujian yang di anatomi biomedik kan kalian boleh jelas skip neter toh yang penting baca bahan ajar dari e-learning. Kalau amigdala sih enggak bisa. Terus bahan belajarku juga untuk amigdala itu selain neter, BTW ini saya walaupun saya enggak menang nah amigdala tapi karena saya belajar sama-sama sama temanku yang temanku juga ada di menang jadi ini saya bagikan tipsnya juga karena mereka juga bahan belajarnya sama Ji. Kita juga belajar pakai Sobota. Nah, Sobota itu terkadang dia lebih tebal kan. Mereka ada 3 jilid. Nah, berarti otomatis lebih lengkap bahan ajarnya dibanding Netter yang cuma 600-an halaman. Nah, itu kadang-kadang kalau kalian totally lupa materi G, ya boleh belajar dulu bahan e-learning. Terus habis itu perdalam ke Netter, habis itu baru pindah ke Sobota. Nah, di sini mungkin rata-rata mungkin asisten anatomi ya. Asisten anatomi. Jadi kalau kalian belajar anatomi juga itu kalian pasti belajar pakai slide-nya UGM. Nah, itu kalian hatamkan juga slide-nya UGM karena itu anatominya advance kita dan mencakup anatomi klinis. Nah, itu sama Sobota sometimes ada di situ Sobota dan tidak ada di Netter. Terus kalian kayaknya sudah juga ini di operan sama Kak Yosua Yosua 22. Kalau soal-soalnya itu yang lucu-lucunya itu ada limfonodus. Nah, itu hafal nih lah yang bagian besar-besarnya. Kalau kalian bisa perdalam-perdalam ke bagian yang kecil ya lebih baik. Tapi kalau itu menurutku bisa menjadi poin kesekian itu dipelajari limfonodus karena cukup memusingkan. Mending pelajari yang lain dulu. Kalau hatam baru pindah ke limfonodus karena jujur itu yang tahu-tahu limfonodus itu kalau di univ kalau di tahunku dan tahun-tahun sebelumnya itu cuma Universitas Lambung Mangkurat dan kayaknya sih di tahunnya Yosua itu bukan deh tahun 2000 kemarin berapa ya 2024 ya 2024 itu Lambung Mangkurat kayaknya nggak menang ya nggak ngerti kak deh kayaknya masih juara 1 nah itu karena mereka itu sangat perdalam dari jauh-jauh hari sih dan belajarnya sudah sangat advance. Tapi menurutku tetap lebih penting, terutama kalian kan rata-rata mungkin sekarang yang ikut Zoom-nya dan delegasinya berarti angkatan 23 which is belum belajar G. Mending kalian pelajari klinisnya karena itu yang akan sangat banyak soalnya. Oke? Ini kursinya saya mulai midi. Wait. Saya mulai nah kalau misalnya ada yang tidak kelihatan di layar boleh tolong dikasih tahu. Tolong on mic nah karena saya share screen jadi tidak masuk chatnya. Atau WA boleh. Nah, jadi kalau kita bahas penyakit G itu kita baginya kalau saya lebih suka baginya itu jadi eh, 3. Ada saluran cerna atas, satu saluran cerna atas, terus saluran cerna bawah. Yang ketiga itu penyakit di hepar. Kalau saya cara belajarnya sih begitu. Kayak saya bagi-bagi. Nah, terus saluran cerna atas ini kan ada apa saja? Ada esofagus, ada lambung. Sama sebenarnya kan ada duodenum proksimal, tapi duodenum ini saya kasih masuk di dalam rangkaian usus halus di saluran cerna bawah. Jadi duodenum distal.
Terus lagi semua usus toh usus sampai usus sebenarnya sampai kolon sampai anus sih. Distal sampai anus. Terus penyakit di hepar ya, hepar saja. Karena hepar sih menurutku paling susah di antara semuanya. Nah terus, kalau misalnya saya belajar juga, oh ya, ini, mending kita belajar per regio saja. Nah, kalau di, kan penyakitnya juga bisa dibedakan sakitnya, dari anamnesisnya itu, misal ada nyeri, itu dari regio, ditunjuk regionya apa-apa saja toh. Ada regio hipokondrium dextra sinistra, terus ada epigastrium, ada lumbalis dextra, ada umbilikal di tengah, terus ada lumbalis sinistra sama iliaka dan hipogastrium. Nah, kalau misalnya kita bahas di left hipokondrium sinistra, itu kan ada lambung, lambung sama ada lien. Sebetulnya ini lien, saya tidak yakin dia akan masuk di amigdala karena dulu kita belajar pas tahunku itu saya belajar kan kardioreski. Saya kiranya semua yang ada di kafum torakis itu akan masuk. Jadi saya pelajari juga esofagus, saya pelajari juga apa lagi ya? Esofagus. Iya, saya pelajari esofagus. Yang mana esofagus itu kan organ pencernaan, tetapi tidak ada yang masuk. Malah saya miss belajar kan kardioreski. Saya miss belajar nostril hidung, hidung yang sampai lapisan luar-luarnya, lapisan paling apa makroskopinya juga itu masuk di amigdala. Jadi kalau dibilang saluran pencernaan berarti hanya yang berhubungan saja dengan pencernaan. Cuma kan ini lien masih berhubungan di arterinya atau arteri lienalisnya masih berhubungan di ke saluran pencernaan. Nah, lambung. Kita bahas dulu tentang lambung. Nah, jadi kan eh, ini nanti kaitannya saya overview di belakang ini lagi. Nah, kan ada 9 regio. 9 regio. Di sini ada lambung dulu. Lambung itu penyakit-penyakit apa saja yang bisa ada di lambung? Satu adalah infeksi. Infeksinya ini bisa dari gastritis. Gastritis ini dikatakan gastritis jika sudah ada gejala dispepsia disertai bukti. Buktinya itu adalah endoskopi. Endoskopi saluran cerna atas. Endoskopi saluran cerna atas. Baru bisa dibilang gastritis karena kita diagnosis itis itu artinya ada bukti mukosanya itu seperti apa. Nah, saya juga ajar sampai tata laksana nah karena amigdala itu tanya ke semuanya, bisa sampai tata laksana, bisa sampai ke kayak trias-trias. Dulu kardiovaskular saya ada ditanya triasnya, trias back yang penyakit apa ya itu trias back. Saya lupa lagi. Ya, pokoknya kayak begitu-begitu biar gejala klinis juga bisa ditanyakan dan tata laksana. Walaupun nanti jadi tahap awalnya itu setelah preliminary ketika sudah lolos kan memang ada di labnya. Itu labnya dikasih lihat anunya apa sih namanya? Aduh saya lupa. Eh apalagi namanya struktur-struktur yang di ini struktur-strukturnya di kadaver. Nah, kadaver. Nah, itu tetap waktu itu saya walaupun dia lab saya lupa tahapnya itu apa, tahap yang di lab itu yang kadaver tetap dia bisa ditanya yang lain. Ya. Jadi saya fokus sekarang bahas klinis. Saluran cerna atas ya obatnya bisa PPI. PPI itu kayak yang akhir-akhirnya all omeprazol terus lansoprazol tapi enggak mendalam sampai ke dosis. Nah, terus habis itu gastritis ini paling sering disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, jadi
Kalau dia struktur anatomi khasnya sih ndak ada, Ji. Tapi kalau misalnya tunggu dulu, saya kaitkan dengan kadaver-kadaver, apakah mungkin? Kayaknya ndak, Ji. Nah, saya lanjut nih ke vaskularisasinya langsung lah. Kalau lambung itu, ya gambar lambung nih. Ini lambung. Ini kan apa namanya? Vaskularisasinya lambung itu bukan cuma dari ini. Vaskularisasi lambung itu dari, saya bagi lagi nah. Vaskularisasi dari sistem abdomen itu ada 3. Ada dari truncus coeliacus, vaskularisasi. Ada dari truncus coeliacus, terus yang kedua dari mesenteric superior artery, yang ketiga mesenteric inferior artery. Nah, terus inferior artery. Nah, terus ini juga berkaitan sama embriologi. Oh ya, saya lupa lagi. Kalau di amigdala itu juga ada yang namanya embriologi. Kita kan di Unhas nggak belajar embriologi. Nah, kalian harus pelajari. Nah, kalau rekomendasiku itu dari, ada diktatnya, nanti saya share di grup. Ada diktatnya, embriologi itu ada diktatnya khusus Langman, kayaknya judulnya Langman. Sama kalau saya Ninja Nerd, highly recommended Ninja Nerd. Karena Langman ini menurutku lumayan tidak lebih lengkap dibanding Ninja Nerd, tapi bisa sebagai bahan bacaan. Truncus coeliacus ini kan memvaskularisasi dari esofagus sampai di duodenum proximal. Again, nah sama aja sekali pembagiannya. Kemudian ini adalah duodenum distal sampai di kolon transversum, tapi hanya 2/3. Terus kalau ini ya dari kolon transversum 1/3 sampai ke anus. Nah, kita bahas dari lambung. Oh, kita bahas vaskularisasi saja. Nah, saya overview ini lagi. Nah, jadi ini kan truncus coeliacus dulu. Kan ada 3 cabang utamanya kan. Ada arteri hepatita propria, terus ada arteri gastrika sinistra. Terus ada salah, bukan propria ini, komunis. Terus ada arteri lienalis. Nah, ini lienalis tetap berkaitan. Nah, arteri lienalis ini saya bahas dulu, dia akan mempervaskularisasi ke bagian dari kurvatura mayor. Jadi kan dekat toh bagian dari kirinya. Nah, ini kan kuping. Kan di sini lien, di sini kurvatura mayornya. Jadi arteri lienalis itu fokus ke bagian arteri lienalis, sama dia juga di retroperitoneal itu dia vaskularisasi bukan kaput, korpus dan kauda dari pankreas. Tapi dia di retroperitoneal. Kalian juga hafal mana itu organ retroperitoneal, mnemoniknya Seth Parker. Retroperitoneal organ itu mnemoniknya, Seth Parker. Ini
suprarenal gland, ini aorta abdominalis, terus ada duodenum, second and third, terus P apa P di? Tadi lupa. Ini ureter, ini C, ini kaki. Ini. Aduh, saya lupa lagi saya pakar apa. R-nya itu rektum. Tadi saya pakar. P-nya P pankreas tadi itu saya bahas. Pankreas, terus C-nya itu kolon. Kolon berapa itu? Kolon ascendens sama descendens. Descendens, E-nya esophagus. Oke. Nah, terus dia perdarahi curvatura mayor di sini sama corpus dan cauda pankreas. Nah, kalau yang perdarahi curvatura minor itu dari cabangnya arteri hepatika komunis. Jadi kita bahas lagi. Nah, saya hapus dulu ini. Arteri hepatika komunis ini ada lagi arteri hepatika propria. Hepatika propria sama ada arteri gastroduodenal. Nah, jadi arteri hepatika propria ini nanti yang akan percabangkan arteri gastrika dextra. Nah, ini kan yang sinistra langsung dari trunkus coeliacus, kalau dextranya dari hepatika komunis. Kemudian ke arteri hepatika proprianya. Oke. Baru cabangnya ada arteri hepatika dextra dan sinistra. Jadi 3 nah ini. 3. Hepatika dextra dan sinistra ya memperdarahi bagian hepar. Sedangkan arteri gastrika dextra ya ke bagian gaster. Terus kalau dia arteri gastroduodenal itu, nah ini nih, ada arteri gastroomenthalis. Omentalis, tapi hanya di dextra. Karena yang sinistra itu dipercabangkan sama arteri lienalis. Arteri gastroomenthalis. Omentalis sama epiploika benar, nah. Omentalis sinistra. Terus, ya ini tadi yang saya bilang memperdarahi curvatura mayor. Oke. Terus, kalau dia di arteri gastroduodenal lanjut, ada lagi namanya arteri pankreatik duodenum, tapi superior. Karena kan ada juga inferior ini. Nah, ini yang kayak begini-begini, kayak arteri gastrika sinistra sama arteri gastroomenthalis gastrika dextra itu nanti akan anastomosis, akan nyambung. Ya sama-sama memperdarahi gaster. Nah, kemudian nanti juga arteri ini gastroomenthalis dextra sama arteri gastroomenthalis sinistra itu akan beranastomosis memperdarahi curvatura mayor. Oke. Terus kalau dia arteri pankreatik duodenum superior, nah dia juga ada taman anastomosisnya. Dia akan anastomosis dengan arteri pankreatik duodenum inferior cabang dari MSA, nah, mesenteric superior artery. Oke. Terus habis itu sudah ini kita bahas arteri hepatika komunis,
arteri gastrika sinistra ya memperdarahi gaster, terus arteri lienalis juga ke gaster. Nah, terus yang perdarahi arteri curvatura minor itu apa? Wait. Kalau curvatura minor itu ini oleh arteri gastrika sinistra. Kalau yang curvatura mayornya itu dari lien, dari lien oleh arteri gastroomentalis sinistra, anastomosis sama arteri gastroomentalis dextra. Terus, oh iya, saya lupa juga lien. Gaster itu kan ada bagian fundusnya yang paling tingginya di sini. Nah, itu juga masih diperdarahi sama bagian dari arteri lienalis. Ada lagi cabangnya namanya arteri gastrika brevis. Brevis itu artinya pendek karena memang dia itu pendek sekali jika keluar dari lien. Terus, ya sudah mungkin itu nah. Kalau dari lambung tadi penyakitnya sudah. Terus vaskularisasinya juga sudah. Ini kan regio hipokondrium sinistra. Jadi ya gejala klinisnya juga mengikut. Gastritis itu kan gejala klinisnya namanya sindrom dispepsia. Dispepsia itu ya nyeri kalau bukan di hipokondrium sinistra, nyeri di sini di epigastrium. Terus faktor risikonya ya banyak tuh, ada telat makan, makan pedas, minum kopi, stres, itu semua mempengaruhi. Terus apalagi di pemeriksaan penunjangnya ya itu tadi endoskopi. Terus bisa juga sebetulnya kalau dia H. pylori, kan ini tadi etiologi terbanyak. H. pylori itu bisa periksa dengan namanya urea breath test. Karena breath tuh gimana tulisannya, nafas, breath. Lupa, sorry kalau salah. Breath test. Jadi H. pylori ini kan bakteri. Bakterinya itu dia memfermentasikan urea. Bisa memproses urea. Jadi kalau di urea breath test bisa hasilnya kentara positif kalau karena H. pylori. Nah, terus apakah ada trias-trias khusus di gastritis? Nggak ada, Ji. Ya, tidak bisa sih kalau ada trias khususnya namanya. Oke, lanjut ke di epigastrium itu lagi ada nasi lanjutan dari lambung. Lambung ini ndak hanya di hipokondrium sinistra saja. Dia sampai ke sini juga, ke epigastrium. Nasi lambung. Terus bisa juga ada pankreas. Pankreas ini ke pankreas. Pankreas itu kan kita tahu fungsinya menghasilkan enzim 3 toh. Mnemoniknya tali. Tripsin, amilase, terus dia tuh nggak kelihatan di X-ray, jadi nggak mungkin kelihatan X-ray. Misal dikasih lihat foto X-ray terus penyakitnya itu adalah pankreas. Dia itu CT atau MRI sih, tapi nggak ada jikanya CT atau MRI di amigdala. Dulu juga kami kan sempat belajar CT sama MRI, tapi superficial sekali, tapi alhamdulillahnya nggak muncul sih. Terus habis itu pankreas ini penyakitnya apa saja? Ya bisa anular pankreas. Anular pankreas ini berarti pankreasnya itu mengitari duodenum. Mengitari duodenum. Ini salah satu dari penyakit embriologi juga. Oh iya, saya tadi lupa. Lanjutkan embriologi. Nanti lagi saya mau. Terus ada CA kaput pankreas. Ini lumayan sering sih sebut juga. Terus habis itu
ada pankreatitis. Rata-rata penyakitnya itu ada ini lah, infeksi. Terus kalau dia pankreatitis itu ya gejalanya kan kalau itis-itis itu ya pasti ada demam, kemudian ada leukositosis, terus ada hmm, apa lagi. Oh iya, ini husky nih. Mungkin bisa jadi soal. Pokoknya amigdala itu suka yang khas-khas. Yang khas-khas itu yang jarang didengar, penyakit prevalensi 1% itu bisa masuk di amigdala. Terus retroperi. Hemorrhage. Perdarahan retroperitoneal. Nah, ini lumayan husky gejala klinisnya. Oke, saya cari dulu gambarnya. Dia itu pankreatitis retrohemorrhage. Nah, dia itu husky, ada perdarahan di sini. Ini yang lengkap. Ini, saya langsung jelaskan sini. Nah, jadi dia itu ada Grey Turner. Nih, ini sign. Jadi husky. Amigdala itu suka yang khas-khas. Ada Grey Turner, terus Grey Turner itu di bahasanya di punggung belakang atau flank, bahasa Inggrisnya flank. Terus ada juga fox sign. Fox itu di ini di apa sih namanya ini inguinal. Sama ada satu lagi kulen. Kulen itu di para umbilikal. Jadi di sampingnya dari umbilikus. Itu hasil itu jadi ditanyakan. Jadi ada kulen, ada fox, ada Grey Turner. Sign. Ini di peri umbilical, terus fox itu di inguinal, di lipatan inguinal di selangkangan. Greater itu di flank atau punggung. Terus dia FYI saja, nah dia itu pemeriksaan laboratoriumnya juga itu amilase sama lipase meningkat, sama jangan milik saya bahas ALP GGT juga meningkat budgetnya. Terus oh iya kadang-kadang juga itu amigdala tanya kayak prosedur apakah untuk penyakit ini. Kalau CA kapot pankreas ini mungkin lumayan lumayan terkenal dia namanya Whipple prosedur. Ya ini prosedur untuk angkat itu pankreas, CA di kaput pankreas. Kaputnya diangkat. Nah, terus dia apa lagi ya? Vaskularisasinya. Ini tadi tuh ada dua. Ada pankreatiko duodenalis sub dan ini cabang dari arteri hepatika komunis lebih tepatnya.
arteri gastroduodenal. Lebih tepatnya arteri gastroduodenal. Terus kalau dia yang arteri pankreatiko ini lah. Ini itu cabang dari SMA nah. Arteri. Nah, ya, saya jelaskan juga nah ini. Kan ini trunkus coelicus, MSA dan MIA itu kita bagi regio-regio toh, dan ada juga organ-organnya ini. Nah, kalau dikaitkan dengan embriologi ini juga terkait ini nanti ya. Jadi ada namanya foregut, midgut, hindgut. Nah, sebenarnya kalau kalian belajar embriologi tuh akan sangat susah mungkin kalian rasa karena kalian tidak pelajari itu di apa namanya di biomedik, dan kayak memang susah saja itu embriologi. Nah, jadi dulu saya kan tadi saya kasih saran nonton di Ninja Naruto, tapi eh mungkin kayak akan sangat susah gitu, sangat sangat skenario. Kalian rangkumi saja, terus hafalkan saja proses-proses yang penting. Nah, salah satu yang paling penting itu adalah ini tiga. Bagian ini tiga. Karena ini nanti tabung usus di minggu ke berapa? Di minggu ketiga kayaknya itu terbentuk usus. Embriologi itu saya ini mina saya overview superficial nih. Nanti detailnya kalian pelajari nih di sendiri. Nah, embriologi itu awalnya kan semua embriologi itu dimulai dari lapisan eh, endoderm, mesoderm, mesoderm sponge nih khususnya ini nah di GI tract sama ectoderm. Ya, endoderm ini yang akan membentuk lapisan-lapisan dalamnya. Kalau mesoderm ini otot dan kelenjar. Ectoderm ya lapisan-lapisan luar kulit begitunya. Nah, di minggu ketiga itu ada nanti pembentukan tabung usus. Kan kalau embriologi itu dimulai dari organogenesisnya itu dimulai dari kayak tabung-tabung dulu gitu-gitu. Tabung usus. Minggu ketiga sampai keempat. Ini nih tabung ususnya ada foregut, midgut, hindgut. Kalau saya rasa-rasa mungkin akan ditanya saja nanti soal probably kayak ditunjuk ini apa, terus ditanya asalnya apa, asal tabung ususnya apa ya. Kalian tentukan itu foregut, midgut, hindgut, which is itu gampang sekali jadi hafal sesuai perdarahannya tadi. Nah, ini trunkus coelicus, ini SMA, ini inferior mesenteric artery. Terus nanti di minggu ke-4 sampai 6 4 sampai 6 itu ada pembentukan apa ya? Esofagus. Oh ya, saya jelaskan juga ini ya. Esofagus, tapi pindah-pindah di intinya oh ya, setelah pankreas. Esofagus. Terus habis itu di minggu ke-8 kayaknya. Minggu ke-8 itu kami minggu ke-8 itu nanti ada pokoknya ada rotasi-rotasi usus. Nah, sehingga duodenumnya ini direkanalisasi. Jadi, klinisnya adalah kalau misalnya dia gagal proses rekanalisasinya di minggu ke-8, itu akan menyebabkan penyakit namanya atresia duodenum. Atau duodenumnya itu tidak nyambung. Atresia itu artinya tidak nyambung nah antara satu dengan yang satu. Ini contohnya misal ini. Ini kan esofagus nih antara proksimal dan distalnya itu dia tidak nyambung, itu namanya atresia. Terus, nah atresia duodenum ini saya tidak bahas detail Ji. Dia itu sign khususnya ada namanya double bubble appearance. Double bubble. Jadi appearance. Jadi ya kayak ada dua bubble di ini di radiologinya itu X-ray nah BTW. Saya langsung cari nah double bubble sign. Nah ini.
Kayak begini, nah ini. Ini kan darah sekali itu ada ada dua udara, kantong udara di lambung. Di lambung, di X-ray abdominal. Kalau dia single bubble, itu, yang saya tuliskan juga, nah ini single bubble. Intinya dia kayak ada satu bubble saja. Nah, oh ya ini ada bagus. Nih, saya copy. Kalau dia hypertrophic piloris, iya dia juga penyakit lambung. Saya terskip nih tadi. Dia itu gejala klinisnya karena dia stenosis di pilorusnya, maka makanan itu sulit masuk ke dalam sehingga makanan itu selalu dimuntahkan. Makanan selalu dimuntahkan. Itu gejala klinisnya. Ya, intinya nanti di bagian pilorusnya itu ototnya menebal. Itu intinya stenosis. Jadi makanannya itu susah masuk ke distal, ke duodenum, berlanjut ke duodenum. Nah, ini gambarnya single bubble. Jadi hanya satu saja bubble di sini. Nah, kalau ada dua bubble begini, itu yang tadi saya bilang, duodenal atresia. Ini di kegagalan rekanalisasi, kegagalan embriologi lah pokoknya. Rekanalisasi duodenum di minggu ke-8 tadi, minggu ke-8. Nah, terus kalau dia berlanjut, kalau jejunum itu sebetulnya kalau jejunumnya yang atresia itu 3 sampai 5 bubble. Kalau di ileum itu lebih dari 5 bubble. Begitu nah. Oke, lanjut. Lanjut ke ini lagi tadi. Ke ini, embriologi. Nah, terus habis itu di minggu ke-10 itu ada usus itu sempat sebelumnya usus itu kembali ke rongga abdomen, cavum peritoneum. Nah, usus itu awalnya berada masuk ke apa sih namanya umbilikus. Makanya kalau dia ada kegagalan, ini nih bisa ada gastrokisis dan omfalokel. Oh ini saya lupa insert juga gambar nih, gastrokisis dan omfalokel. Nah, ada banyak sekali penyakit saya sebutkan ini. Dicatat-catat, diingat-ingat nih. Saya cari lagi. Nah, gastrokisis. Gimana sih tulisannya itu? Oh iya, BTW juga itu. Amigdala dia nggak mau tipe-tipe. Tipe lebih dari 2 huruf. Dia kasih salah katanya. Saya nggak tahu sih. Saya waktu itu berusaha aja tidak tipe. Tapi ternyata nilaiku rendah sih memang. Nggak tahu. Tapi saya nggak yakin juga apakah betul itu peraturannya. Tapi ada jadi diumumkan itu sebelum babaknya. Nah ini salah satu kegagalan embriologi. Nah, ini jadi kalau dia omfalokel itu dia ususnya keluar ke umbilikus, tapi masih di covered by thin membrane. Masih ditutupi oleh peritoneum, dibungkus oleh peritoneum. Terus dia juga itu keluarnya tepat di umbilikus. Nah nih, ini umbilikus, dia keluar tepat di situ. Keluar tepat di umbilikus. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong on mic nah guys. Nggak saya lihat chatnya. Langsung bisa aja potong. Terus habis itu dia itu sering dikaitkan kan soalnya skenario. Jadi siapa tahu ini bisa membantu kalian mengingat. Sering juga bersamaan dengan defek kongenital lainnya. Dengan defek kongenital lain. Misalnya kayak
kelainan jantung, pokoknya ada penyakit jantung bawaannya saja. Entah itu ASD, VSD, TOF kongenital lain. Kalau ini gastrokisis, nah ini sering dia itu ususnya juga keluar tapi tidak tepat di umbilikus. Jadi dia itu biasanya di kanan, di dekstra, kanan dari umbilikus. Jadi dia itu para-umbilikal, bukan di umbilikalnya. Terus dia jarang dikaitkan dengan kelainan jantung lainnya, sama dia itu tidak dilapisi peritoneum. Jadi tidak ada ini selaput-selaputnya yang bungkus dia, langsung usus. Makanya ini kalau begini, ini kan penyakit bedah anak. Langsung ini pokoknya begitu didapat anak begini langsung dibungkus plastik, baru langsung dirujuk untuk dilakukan pembedahan. Tidak dilapisi oleh peritoneum. Terputar-putarnya di kayak bahas pankreas tiba-tiba ini. Tapi saya tidak balik lagi bahas ini karena ini tidak, yang saya sebutkan yang khas-khasnya saja yang sekiranya akan ada kaitan-kaitan anatominya. Nah terus ini minggu ke-10 ya. Terus di minggu ke-12 itu pembentukan ini rektum dan anus. Jadi kalau misalnya ada atresia anus ya berarti ada kelainan di minggu ke-12-nya embriologinya. Nah, kan bisa atresia anus itu artinya tidak ada anusnya sama sekali. Jadi bayi-bayi itu tidak bisa BAB. Terus saya bahas ini lagi juga penyakit satu yang terkait dengan embriologi, tapi bahas dia di minggu keberapa, namanya Hirschsprung disease. Hirschsprung ini mungkin jadi soal anatomi asisten juga kayaknya deh, karena sering kayak berkali-kali itu masuk. Hirschsprung ini komplikasinya megakolon. Jadi kalau misalnya ada megakolon kelihatan ya itu karena Hirschsprung. Dia itu kegagalan transmigrasi neural crash pokoknya karena berhubungan sama neural crash. Ini di masa embriologi gagal migrasi ke usus. Makanya ususnya itu jadi apa sih namanya? Dia itu tidak ada parasimpatisnya, pokoknya tidak ada saraf parasimpatis. Ini tidak ada saraf parasimpatis, which is parasimpatis di sistem GI itu malah kan yang mengaktifkan. Kalau di organ-organ lain kayak jantung yang mengaktifkan itu kan simpatis, kalau simpatisnya meningkat ya berarti nadi meningkat, jantung memompa lebih cepat, lebih waspada. Kalau di GI tract itu yang mengaktifkan peristaltik, pencernaannya kerja itu malah parasimpatis. Nah, jadi kalau misalnya parasimpatisnya tidak kerja, ya tidak bisa dicerna di usus, sehingga ini juga gejala klinisnya itu adalah bayi. Ya Allah, di mana aku tulis di? Bukan. Klinisnya adalah bayi tidak bisa BAB dalam 48 jam pertama. Terus kalau di rectal touche RT itu feses menyemprot. Terus apalagi ya? Gejala klinisnya itu yang tidak bisa BAB karena ya itu tadi parasimpatisnya tidak ada. Terus dia itu pemeriksaan penunjangnya adalah selain daripada klinisnya tidak BAB,
dia itu harus dibiopsi sehingga dikatakan Hirschsprung disease karena itu akan menampilkan ususnya aganglionik. Oh ya, ingat tadi aganglionik. Jadi ya tidak ada saraf parasimpatisnya di usus. Begitu. Oke. Nah, itu dia terkait embriologi, tapi superficial. Jadi perdalam. Nah, lalu saya sudah bahas juga pankreas. Ya, sudah. Nah, sebelah sini ini dua nah. Terus, oke, saya lanjut nih. Pankreas di sini sudah, lambung sudah di kanan. Nah, ini kanan ini lumayan susah. Ada hepar, ada vesika velea. Hepar dan vesika velea itu susah. Tapi kayaknya kalau yang terkait anatomi kayaknya tidak terlalu. Jadi, oh ya, saya juga belum bahas ini esofagus ini. Esofagus. Nanti saya balik ke situ. Hepar itu kan diperdarahi tadi sama arteri hepatika communis, cabang dari tungkus coleacus. Dia itu memperdarahi dua, ada hepatika dextra, hepatika sinistra. Nah, terus kalau penyakit di hepar itu bebas mendalam, jadi bisa ada hepar. Bisa ada hepatitis. Bisa nggak tahu apakah akan sedetail itu ada A, B, C, D, E. Yang penularannya melalui feko oral, artinya melalui makanan, melalui hygiene, itu adalah A dan E. Ini. A dan E. Wait, ini enggak bisa. A dan E. Ya Allah. Pen enggak bisa. Feko oral. Tunggu ya. Ya bisa. Feko oral. Ini juga feko oral. Artinya kalau tindakan pencegahannya ya apa namanya? Higienitas saja. Kalau BCD ini dia itu sifatnya diturunkan dari ibu ke anak, terus seksual terus transfusi gitu-gitu. Terus kayaknya enggak terlalu banyak bisa dibahas sebetulnya ya, lebih ke blok G nanti itu sih. Kalau dikaitkan anatomi sepertinya tidak terlalu banyak nih. Terus dia kalau pengobatannya A dan E itu tata laksananya adalah simptomatis. Bermasalah penku. Simptomatis. Kan pada dasarnya kalau penyakit akibat virus itu kan diobatinya simptomatis juga toh, nggak perlu, jarang itu penyakit akibat virus dikasih antiviral. Kan antiviral toh, nggak sama kalau kayak bakteri itu ya, langsung dikasih apa namanya? Langsung dikasih antibiotik. Kalau antiviral itu jarang diberikan. Nah, BCD ini B dan D itu diberikan antiviral jika kronik dan apa ya namanya, virologinya itu banyak, artinya apa ya, virusnya terbukti ditemukan banyak di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya tidak, hanya akut saja ya kita simptomatis. Jika kronik kemudian hitungan virusnya itu viral load,
viral load. Nah, viral load. Viral loadnya itu tinggi. Kalau viral loadnya rendah ya enggak perlu juga. Kalau C itu harus harus langsung antiviral. Ya simptomatisnya apa? Simptomatisnya itu paracetamol, jangan paracetamol, kan demam. Sedangkan paracetamol itu kan hepatotoksik, jadi diberikan ibuprofen, bisa dikasih hepatoprotektor, kayak vitamin hati namanya ini hepatoprotektor. Hepatoprotektor itu contohnya kayak kurkuma, sama ya vitamin-vitamin saja supaya lebih fit, bed rest, begitu. Lalu, apa lagi ya? Jadi kalau di hepar, oh iya, terus hepar juga itu ada namanya sirosis. Penyakit hepar itu kalau dia berlanjut, hepar, kalau dia hepar damage itu berlanjut akan mengalami yang namanya sirosis. Sirosis itu artinya heparnya itu mengkerut, bahasa bayinya mengkerut. Nah, kalau misalnya hepar ini banyak sekali fungsinya, nah bukan cuma sistem pencernaan saja. Dia itu fungsinya juga, orang kan kalau penyakit hepar pasti ikterus toh, kuning. Kemudian dia itu di hepar ada namanya diproses albumin atau protein albumin. Jadi bisa ini lebih kayak sirosisnya nih, hipoalbumin, terus bisa hipertensi vena porta. Oh ya, ini ada kaitannya ini. Ini sih menurutku highlight hipertensi vena porta. Terus apa lagi ya? Kalau sirosis itu estrogen berlebihan. Terus jadi gejala klinisnya itulah yang akan digambarkan. Nah, kalau orang hipoalbumin itu kan adalah protein yang ada di dalam sel toh, dalam intraselular, protein intraselular. Kalau misalnya dia kurang, maka tekanan onkotiknya itu akan menurun sehingga cairan yang ada di dalam sel akan keluar ke luar sel. Toh? Begitu konsepnya. Nah, jadi bagaimana tuh? Aduh ya Allah, sorry saya lagi di luar ini. Jadi gejala klinisnya itu kalau misalnya hipoalbumin, gejala klinis kalau dia hipoalbumin adalah asites. Tahu itu asites? Ini jika ini dengar di asites itu penumpukan cairan dalam perut. Jadi perutnya bengkak. Ini menurutku bisa ditanyakan kayak dikasih lihat gambar asites terus kelainan apa atau penyakit apa. Terus itu karena hipoalbumin. Nah, terus hipertensi vena porta ini lumayan sekali bisa dibahas. Tapi ini gambarnya. Hipertensi vena porta itu kan liver itu ada namanya apa sih namanya? Aliran porta. Nah, itu jadi vena-vena yang ada di saluran cerna itu masuk dulu ke dalam hati untuk di metabolisme toksiknya. Jadi dikasih hilang toksiknya, barulah kemudian dia dikasih masuk ke vena cava inferior, ke jantung dari vena portanya. Toh, kenapa ya? Kenapa perlu ditransit dulu di hati ya? Karena salah satu fungsi hati itu ya untuk metabolisme toksik. Jadi dibuang dulu toksiknya. Terus vena-vena porta ini ada yang ke esofagus. Tidak ada di gambarnya. Tidak ada. Wait. Saya insert dulu nah vena-venanya apa saja. Nah ini
Ini itu adalah sistem vena yang eh, terdampak kalau misalnya dia ada hipertensi vena porta. Jadi ada namanya vena ventriculi gastrica, itu ini yang portana BTW. Ini yang di portanya, ini yang di sistemiknya. Jadi maksudnya adalah eh, vena yang akan ke vena porta itu kan ada di masing-masing organ sistem pencernaan. Nah, contohnya itu di mana sih ini gambarnya? Periumbilikal. Tapi dari itu aku epigastrial nih kelihatan. Ini mau contohnya. Contohnya itu di anus ini. Ini ada superior rectal vein. Superior rectal vein ini adalah vena yang akan kembali ke sistem porta. Nah, jadi dia itu adalah sistem porta. Nah, inferior sama medianya itu adalah vena yang langsung kembali ke vena cava inferior. Makanya saya bilang dia adalah sistemik, vena sistemik. Jadi ada vena porta, ada vena sistemik. Nah, di organ-organ tertentu, vena sistemik itu yang artinya dia tidak bermuara ke vena porta ke hepar. Dia langsung bermuara ke vena cava inferior di jantung. Nah, itu di beberapa organ ada yang dia anastomosis. Artinya nyambung. Nah, ini dia. Vena ventriculi gastrica di gaster itu anastomosis di vena esofageal di esofagus. Nah, ini yang ada kelihatan ini. Nah, dia nyambung. Makanya, semisal ada masalah di hati, ada sirosis, dia mengkerut, itu dia akan sel-sel, oh ya, kenapa dia mengkerut? Hatinya itu mengkerut, tapi oleh hati dia dikompensasi dengan membentuk jaringan ikat. Artinya kayak disembuhkan ceritanya toh, tapi bukan jaringan itu yang dimau, bukan hepatosit yang ditambah, tapi jaringan ikat. Jaringan ikatnya itu kita sebutnya fibrosis. Nah, hatinya ini selain dia mengkerut, hatinya saja, tapi diserubungi juga sama jaringan ikat yang namanya apa ya jaringan ikatnya? Pokoknya namanya intinya fibrosis karena diselubungi oleh jaringan ikat. Nah, jaringan-jaringan ikatnya ini akan mendesak sinusoidalnya nanti, which is sinusoidalnya itu adalah sistem vena di hati, kapilernya toh. Nah, jika didesak, kalau didesak, ya namanya kalau misalnya pembuluh darah didesak, dicengkram, itu kan akan meningkat tekanannya. Nah, kalau dia meningkat tekanannya, ya, karena sirosis, dia meningkatkan tekanan vena porta, jadi tekanannya juga akan meningkat. Jadi vena sistemik yang anastomosis dengan vena porta ini juga akan meningkat tekanan di dalam venanya. Sehingga klinis-klinis yang bisa kelihatan adalah kalau misalnya dia di sini yang pertama itu vena ventriculi dan vena esofageal, anastomosisnya itu akan menghasilkan klinis varises esophagus. Varises itu namanya kan kalian nggak asing itu varises itu pelebaran vena. Kayak kalau varises di kaki juga ya pelebaran vena. Varises ini dia pembuluh darahnya lemah. Nah, makanya bisa pecah. Nah, kalau dia pecah, itu beda penyakit lagi namanya. Sudah bukan sirosis. Dia namanya penyakit perdarahan saluran cerna atas. Iya, itu. Penyakit saluran cerna atas dan perdarahan saluran cerna atas dan perdarahan saluran cerna bawah ini jadi concern sendiri juga karena ya bisa menyebabkan gimana-mana kan perdarahan bisa menyebabkan shock, bisa menyebabkan anemia, menyebabkan apa ya, salah satu gawat daruratan sebetulnya itu kalau dia masif. Nah, terus kalau di vena torakoesofageal dan vena paraumbilikal itu dia ya namanya paraumbilikal, artinya di dekat
eh, dekat dari umbilikus, itu gejala klinisnya akan memunculkan namanya kaput medusa. Kaput medusa itu gambarnya kayak gini. Kaput medusa. Nah ini kayak gini. Jadi timbul ya varises tapi di vena paraumbilikal kayak begini. Nah ini berawal cuma dari sirosis. Sirosis itu bisa karena hepatitis, karena perlemakan, karena banyak sebetulnya yang lain. Terus hemoroid. Nah, hemoroid itu di ini karena ada pelebaran vena ini karena hipertensi dan sehingga terjadi pelebaran vena, venanya rentan lemah karena vena rectalis superior dan vena rectalis inferior. Oke, itu klinisnya nah. Itu menurutku lumayan bisa ditanyakan sekali sih. Hemoroid kan ya nanti ada lagi hemoroid interna, ada hemoroid eksterna. Terus apa lagi yang mau aku bahas? Oh iya, fisika kelas saya belum bahas di dari biliary tract di sini kasih masuk. Dari oh ini ada. Nah, kalau kita bahas tentang empedu, empedu itu penyakitnya sebetulnya ada panjangnya di ini mau dibahas semua aja. Penyakitnya itu ada, saya bahas cepatnya nah. Ada infeksi, ada batu. Ini kan namanya di gallbladder itu, kalau penyakit di gallbladder itu namanya kolesistitis, dan ada kolelitiasis. Kalau kolelitiasis itu batu di vesika velea. Kolesistitis itu vesika veleanya infeksi. Kenapa ada yang ngomong? Nah, itu di vesika veleanya. Kalau dia sistik, ductus cysticus dari vesika velea sama common hepatic duct itu, kan common hepatic duct itu ada left hepatic duct sama right hepatic duct, ductus hepaticus dextra dan ductus hepaticus sinistra bergabung menjadi common hepatic duct dulu. Nah, keduanya bergabung menjadi CBD. CBD common bile duct atau ini lagi saya lupa. CBD. Ductus biliaris, itu kan ductus cysticus, ini ductus hepaticus communis, dia bergabung menjadi CBD. Saya lupa apa nama anaknya. Ini CBD. Kalau dia penyakit di CBD itu manifestasi klinisnya pasti icterus, kuning. Kuning nah. Jadi dia itu ada kolelitiasis sama kolangitis. Nah ini ya sama kayak tadi, ini cuma batu, ini infeksi. Di CBD tapi ini nah, ini CBD. Kalau misalnya dia di gallbladdernya aja itu tidak memberikan manifestasi kuning. Oh iya, ini ada triasnya ini. Triasnya kolangitis itu ada namanya trias Charcot. Ini itu ada demam, RU-Kipen, sama apa ya? Jaundice ya. Jaundice. Jadi ini trias Charcot apa ya? Karena suka yang khas-khas gitu kalau amigdala. Terus dia kan akan bermuara bersama-sama dari ductus pancreaticus akan bermuara ke ampulla pater di second duodenum. Pars descendens. Toh. Lalu apalagi di cepat di lagi saya bahas. Sudah tahu kalau di right upper quadrant. Kalau di sini yang di lumbalis dextra, lumbalis
apa ini umbilikal, lumbalis dextra, lumbalis sinistra, itu kan rata-rata usus. Saya bahas nih langsung usus secara umum. Nah, di sini juga kriminalis. Di sini kan ada appendix yang khas appendix. Terus ada kolon ascendens, kolon transversum itu di sini. Transversum. Terus di sini ada tadi kalau di sini ileum. Di sini juga ada ileum. Di sini kolon descendens, sigmoid, rectum. Ini kan rata-rata sudah usus. Saya akan bahas usus secara secara umum nih. Kalau di usus itu penyakitnya ada infeksi. Kalau di usus halus dulu, di usus halus itu ada infeksi yang sering itu disebabkan oleh karena bakteri itu namanya, pokoknya manifestasi klinisnya itu akan menyebabkan disentri. Disentri itu artinya diare berdarah. Diare berdarah. Oh iya, ingat juga fungsinya usus halus itu adalah sebagai penyerapan semua zat-zat nutrisi. Jadi kalau misalnya sometimes kayak misalnya ada orang kekurangan mikro ataupun makronutrien, itu ya bisa karena misalnya ada orang sudah penyakit sudah dipotong usus halusnya atau reseksi usus halus. Jadi orang itu akan besar kemungkinannya untuk kekurangan mikro dan makronutrien karena both itu diserap di usus halus. Penyakit yang ada di usus halus itu disentri. Disentri itu ada dua, ada basiler, ada amobik. Amobik. Ini dua-duanya bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya itu adalah abses hepar. Jadi bisa menyebabkan abses hepar dua-duanya. Yaitu penyakit ke hepar lagi sebenarnya tadi saya lupa mention. Abses hepar artinya apa ya? Artinya ada pus di hepar. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan nyeri Ariuki, demam, apa lagi itu mungkin yang dasar-dasar. Terus basilar sama amubik bedanya apa? Kalau basilar itu oleh karena infeksi bakteri, amubik itu karena protozoa. Protozoanya itu jangan dikasih tahu, itu khas sekali nih. Basilar itu bakteri apa lagi? Bakteri Shigella paling sering. Terus amobik itu Entomobacillus histolytica yang paling sering. Histolytica. Dua-duanya menyebabkan disentri. Pengobatannya ya ini antibiotik. Antibiotiknya itu ciprofloxacin. Terus kalau Entomobacillus histolytica itu pengobatannya juga antibiotik walaupun dia adalah protozoa tapi beda jenis. Dia itu metronidazole. Terus itu kalau usus halus, nah kan ada disentri, ada gangguan penyerapan juga penyakitnya. Ini penyerapan fungsi utamanya sekali ini usus halus. Terus kalau dia usus kolon, itu penyakit-penyakitnya apa yang ada di sini? Ada CA kolon. CA kolon ini lumayan banyak prevalensinya sih sekarang. Ada juga nanti CA rectosigmoid. Jadi di rektum sama sigmoid. Ini juga lumayan banyak prevalensinya. Klinisnya apa? Kalau CA itu pasti ada penurunan berat badan, ada diare berdarah bisa, BAB. Tidak diare dah, BAB aja. BAB darah,
Terus ada nyeri sih sebenarnya enggak utama. Terus ada apa lagi ya, gangguan BAB. BAB-nya juga hitam karena darah. Terus ada namanya autoimun. Autoimun itu ada dua, ada Crohn's disease, ada ulcerative colitis. Nah, ini itu penyakit autoimun. Nah, dikaitkan dengan autoimun. Nah, walaupun dia sebenarnya sifatnya kolitis, jadi ada juga peradangannya, tapi oleh karena sel imunnya itu yang mengundang sel leukositnya. Nah, ini gejala. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan anatomi. Nah, Crohn's disease itu sering terjadi di predileksi terseringnya itu di ileocekum, ileum terminal, ileum terminalis nyambung ke my God, atau ileocecal. Terus kalau dia ulcerative colitis itu predileksi terseringnya dia di kolon sigmoid. Oke. Dia gejala klinisnya juga adalah BAB berdarah, nyeri perut juga ini dominan. Nyeri perut, terus apalagi di kayaknya. Terus dia tata laksananya adalah imunomodulator. Golongan obat itu namanya apa di nama golongan obatnya lupa kak. Pokoknya contoh obatnya itu pokoknya ciri saya imunomodulator gitu. 5 asa. 5 asa nama obatnya, nama golongan obatnya. Itu obat autoimun sebetulnya. Lalu kalau di anus, saya pindah ke anus baru ke ini, esophagus. Anus ini ya ada penyakit hemoroid. Hemoroid itu ada interna, ada eksterna. Yang batas ini yang garis-garis namanya linea dentata. Linea dentata. Terus gejala klinisnya apa saja ya? BAB darah segar, berdarah tapi darahnya tuh warna merah karena langsung di darah. Kan kalau perdarahan saluran cerna itu kan ada perdarahan saluran cerna atas, ada perdarahan saluran cerna bawah. Kalau dia perdarahan saluran cerna atas itu dia kalau dia BAB itu warnanya hitam. Kenapa warna hitam? Karena dia sudah bercampur dengan asam lambung. Asam lambung itu memberikan warna hitam. Sedangkan kalau perdarahan saluran cerna bawah itu namanya BAB darah segar. Oke, BAB hitam itu nama lainnya melena. Kalau BAB darah segar nama lainnya, kenapa kak lupa? Aduh, lupa ya apa namanya BAB darah segar nama medisnya. Nah terus kalau dia internal itu dia ada grade-grade-nya. Internal yang ada grade-nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau eksternal itu ada grade-nya. Ini eksternal betul-betul dia di kulit, di vena dari subkutan. Tapi dia malah dominan klinisnya nyeri. Malah internal itu dia enggak terlalu nyeri. Kalau internal itu dia lebih ke berdarah. Eksternal pun juga berdarah, tapi lebih sering menimbulkan berdarah itu internal. Nah, terus klasifikasinya ada 4, hafal ini semua. Nah, ini cari sendiri. Nah, terus kita pindah ke esophagus nih. Esophagus itu ini dulu aku pelajari sekali sebenarnya pas amigdala kardioresti karena esophagus kan ada di kafum thorax. Tapi pasti masuk ini di kafum di pencernaan ini karena esophagus organ pencernaan. Nah, dia itu ada 5 tipe. Tipenya itu klasifikasi namanya Fuchs and Gross. Ada 5 tipe. Ini. Kalau dia tidak nyambung sama sekali,
kemudian dia tidak ada, ini trakea BTW, nah kan trakea itu di depan, esofagus ini di retroperitoneal, jadi ini di depan, ini di belakang. Ini namanya tipe A. Nah, terus tipe yang paling banyak ditemukan adalah tipe C. Ini 90% kayaknya. 90% tipe C. Nah, terus kalau dia yang tipe B, jadi ini esofagus proksimalnya itu nyambung ke trakea. Ya, gejala klinisnya dari atresia esofagus itu adalah hipersalivasi. Terus sudah pasti anaknya tidak bisa makan karena makanan dari mulut tidak nyambung ke lambung, kan yang menyambungkan lambung sama mulut esofagus. Jadi anaknya sudah pasti pakai NGT. Terus kalau dia NGT, dipakaikan NGT, itu bisa ada gambaran meliuk-liuk kembali. Kalau misalnya dia tidak nyambung kayak begini ya kembali. Makanya ini kalau dia gambaran yang tipe A ya harus segera dioperasi. Nah, ada namanya nanti tuh gambarnya coiled NGT. Itu gambaran radiologinya untuk atresia esophagus. Terus dia gejala klinisnya muntah, terus bisa terjadi distensi abdomen. Distensi itu artinya kayak terlalu banyak udara di situ. Terus kalau yang tipe C itu yang distalnya yang berhubungan sama trakea. Jadi ini namanya esophageal atresia with proximal tracheoesophageal fistal. Fistal itu sambungan yang tidak seharusnya. Kalau yang C, esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistal. Nah, jadi yang C ini, yang C sama D ini bisa menyebabkan gejala distensi abdomen. Kenapa? Karena udara yang ada di trakea kan saluran respirasi, itu bisa masuk ke lambung, jadinya udara berlebih di perut. D juga bisa karena nyambung ke trakea. Kalau B sama A, enggak memberikan gejala distensi abdomen. Kalau yang tipe E, itu tidak ada. No TEF, tidak ada tracheoesophageal fistal, tapi stenosis bisa saja esofagusnya. Ya, sama-sama sebetulnya ini makanan sulit masuk karena dia mengecil ki. Begitu nah. Terus apa lagi yang sekiranya perlu? Mungkin itu Ji dari saya. Ada enggak ya yang mau bertanya atau mau dijelaskan lagi organ-organnya, karena terlalu banyak sebenarnya organ di GI tract. Kalau mau tanya tips-tips juga bisa Ji, karena atau mau ditanyakan ke delegasi yang mana juga boleh, atau ke Yosua 2022 sama Amar juga boleh. Kalau tentang amigdala. Ada yang mau ditanya, saya tunggu pertanyaannya di chat atau di mic, boleh. Jadi kan saranku, kalian kan belum belajar GI, gastrointestinal. Nah, saranku, kalau mau belajar klinisnya itu kan sulit kalau kalian baca semua PPT-nya, PPT preklinik itu pasti sulit. Walaupun mungkin masuk, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saranku, kalian belajar nih kayak PPT UKM PPD. Itu kan PPT UKM PPD ringkas, tapi tetap mencakup semuanya. Nah, terus apa namanya? Terus kalau misalnya belajar yang kayak penunjukan-penunjukannya, itu tadinya saya bilang, belajar nih kalian di Netter sama di Sobota untuk lebih perdalam. Ada chat. Kak, boleh jelaskan sedikit tentang limfonodus? Kalau limfonodus itu, seperti yang saya bilang tadi, soalnya itu cenderung tidak skenario. Tidak skenario, jadi dia itu betul-betul dia cuma penunjukan, kemudian ditanya, ini limfonodus apa? Nah, itu adalah hafalan, jadi kalian baca misalnya sendiri. Nah,
Kalau limfonodus itu kalian bacanya di netter boleh, karena netter pun sudah cukup lengkap nih kalau limfonodus. Saya bilang tadi kalau pindah ke Sobota itu kalau misalnya kayak pembuluh darah, kadang-kadang nggak lengkap di netter, terus atau misalnya abdomen potongan melintang atau potongan apa ya, bukan potongan yang dari depan ki begitu ya, potongan dari atas atau dari bawah. Nah, itu kadang-kadang nggak lengkap kalau di netter. Jadi kalian baca di Sobota. Begitu. Untuk mulut, iya, menurutku akan pasti masuk karena eh, dulu waktu kardiorespi itu hidung sampai yang paling luar pun masuk. Ditanya waktu itu ada soalku nasal bridge. Itu embriologi, nasal bridge itu asalnya dari mana? Jadi kayak seluar itu ditanyakan. Jadi mulut menurutku pasti masuk. Lidah juga masuk. Iya. Mm. Iya, sama-sama. Lidah juga masuk, sama pelajari juga gigi. Kalian yang di Zoom ini semuanya daftar amigdala atau tidak? Izin bertemu sampai ke muskulus. Iya, sampai ke muskulusnya juga. Iya, sampai ke muskulus. Berarti kalau di abdomen itu kalian pelajari mulai dari diafragma berarti. Karena batasnya antara toraks sama abdomen. Diafragma itu sebetulnya masuk juga di eh, apa namanya, masuk juga pas kardiorespir. Oh iya, kalian juga pelajari lapisan-lapisan perut nah yang ada 7, yang fasia-fasianya, muskulus-muskulus, fasia camperi, fasia yang ada 2 fasia sama muskulusnya. Sama pelajari juga hernia. Oh iya, di hernia. Hernia itu walaupun dia agak menjorok nih, kayak menjurus nih ke penyakit urogenitalia, tapi dia tetap masuk ke digestif karena hernianya yang turun itu adalah usus. Nah, itu berkaitan nanti itu sama sama muskulus juga, sama pemungkusnya, sama pokoknya berkaitan sama ligamen-ligamen di inguinal. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nervusnya juga ya, Kak. Tunggu saya mengingat-ingat. Nervus, iya ada, tapi kayaknya tidak terlalu banyak. Ada, tetap ada. Memang weh susah sekali. Memang menurutku amigdala dibanding RMO ini lebih susah amigdala. Jauh lebih susah karena anatomi dan sangat dalam. Jadi ada juga nervus, tapi nervus di sistem digestif itu tidak terlalu banyak, Ji. Tidak terlalu banyak, Ji. Karena rata-rata di persarafi sama vagus, tapi tetap pelajari. Kan parasimpatisnya oleh vagus. Tapi kan kalau kayak dari muskulus-muskulusnya itu beda. Terus jarasnya dari T berapa itu beda juga. Oh ya, ada juga nanti tuh appendicitis. Appendicitis juga kan, appendicitis juga kan terkait saraf. Dia itu nyerinya dari appendicitis itu kan karena dimulai dari iritasi dari saraf di level T10, torakal 10. Makanya sebenarnya appendicitis gejala klinisnya dimulai dari umbilikal. Kan appendicitis di regio right lower quadrant RLQ. Tapi karena dia itu kan tuh appendicitis itu kan asalnya dari midgut. Toh tadi saya jelaskan embriologi sedikit, ada Fargot midgut hinggat. Nah, appendicitis itu asalnya dari midgut. Nah, midgut itu eh, sarafnya itu berada di level T10. Nah, karena di level T10 ini, jadi dia itu akan memberikan nyeri visceral. Nyeri visceral itu artinya kayak
semua yang di level T10 akan ikut merasakan nyeri. Jadi nyerinya itu berada di umbilikus dulu pertama kali. Nah, nah ketika apendisitisnya itu sudah berlanjut nih iritasinya ke bukan hanya di saraf visceralnya, ke saraf somatiknya, di apa di ada 3 tuh nervusnya, ilioinguinal, hipogastrik, gitu-gitu nanti kalian cari sendiri. Nah, itu baru nyerinya itu pindah ke kanan bawah. Oh, sebenarnya apendisitis ini banyak sainnya juga sih. Apa tipsnya belajar untuk amigdala? Kalau saya dulu sama teman-temanku yang delegasi, kan 6 orang delegasi itu saya belajar sama-sama dulu, belajar yang paling dasar. Waktu itu belajar paling dasarnya adalah pakai PPT-nya UGM, anatominya, asisten anatominya UGM. Kita belajar sama-sama, terus habis itu baru belajar dari netter. Netter itu kayak ya kalian hafal nih walaupun susah ya dipandang-pandang ini saja itu netter. Kayak ini struktur apa, struktur apa, struktur apa. Terus saya belajar embriologi sama bukan cuma saya ini. Teman-temanku juga yang lain yang 6 orang itu belajarnya di Ninja Nerd kalau embriologinya. Terus belajar aplikasi anatomi juga di apa ya namanya aplikasinya Elsevier. Saya lupa apa aplikasi. Saya tulis di aplikasi anatomi Elsevier. Saya lupa apa nama aplikasinya. Itu kalian download. Itu nggak gratis. Berbayar, tapi kalian kalau trial baru bikin email itu gratis jikanya saya lupa 30 hari atau 7 hari. Itu bagus sekali dipakai belajar itu karena betul-betul 3D, terus bisa dikasih potong-potong apa namanya gambar-gambar anatominya, jadi bisa dilihat yang paling dalam, yang paling luar. Terus apalagi tips belajarnya di, nah kan tetap Ki belajar klinis. Belajar klinis, nah betulan ini belajar klinis waktu itu saya tidak terlalu menjadi PR belajar klinisnya karena saya sudah lewati blok kardio dan respi. Jadi kalian ya lumayan banyak PR-nya dibanding saya ya, kalau kalian angkatan 23. Terus apalagi di tipsnya habis itu belajar sama-sama saja. Oh ya, sama waktu itu saya waktu itu difasilitasi sekali sama dosen prodi Dokter Budi waktu itu bikin kuis menjelang lombanya. Jadi kalau kalian ini belum pilih amigdala, kalian belum uji preliminary toh? Itu difasilitasi begitunya ketika sudah menjadi delegasi quarter semifinal. Karena kan ada cepat tepatnya, ada ya begitulah jadi kayak pencet-pencet bel. Terus habis itu begitu Jia. Kalau preliminary itu jujur memang dari semua babak yang paling susah itu kalau di tahunku soalnya preliminary tahap pertama kayak paling wih soal alien banyak sekali yang saya tidak bisa jawab. Oh iya sama ini sebenarnya strategi dari kalian masing-masing nih karena sistemnya apa di minus jadi terserah nih kalian seberapa yakinkah kalian sehingga kalian mau jawab itu soalnya. Kapan preliminary-nya? Tanggal 27 kayaknya, Kak. 27. 27 ya? Bentar, Kak. Iya, kalau tidak salah, Oh, Kak. 23. Oh, lumayan mau, Midi. Ya. Kalau soal preliminary itu, kalau seingatku lebih banyak soal struktur dibanding klinis. Lebih banyak. Tapi tetap ada klinis. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau mau minta bahan belajarku tentang GEH boleh, atau ke kakak-kakak lainnya juga boleh yang delegasi amigdala. Ya, boleh di chat Kak atau apa, chat ke Kak Iskam juga boleh, Ji.
Ada lagi yang mau ditanya? Kalau ada Mi? Oh iya, satu lagi tips. Kalian juga harus bikin kayaknya rangkuman radiologinya. Kayak sains-sains khasnya apa. Karena kan sekali lagi nah, amigdala itu kayak selalu kasih masuk sains-sains khas. Dia lebih suka itu yang kayak kalau ada penyakit-penyakit khas, ada sains khasnya, nah itu dia sering kasih masuk. Kalian bikin rangkuman radiologinya, tapi menurutku tetap struktur dulu kalian pelajari nomor satu. Kalau beres baru belajar itu, radiologi. Karena itu, GI tract itu lumayan banyak sih radiologi khasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Iya, kenapa? Tanya Kak, Iya. kalau soal tata laksana itu gimana Kak? Kalau soal tata laksana, Kayak maksudnya kayak tata laksananya diberikan pada skenario, terus jawabannya itu kan isian singkat, berarti jawabannya itu penyakitnya atau gimana Kak? iya bisa begitu, bisa ditanya tata laksananya apa, bisa ditanya metode operasinya apa, bisa begitu. Waktu saya tahap ketiga itu kayaknya begitu, tahap semifinal ya itu berarti. Soalnya kan satu kali babak itu banyak gamenya. Jadi iya, bisa begitu. Jadi kayak misal ditanya, dikasih skenario terus kita tata laksananya apa bisa. Bisa dikasih skenario terus ditanya gejala klinisnya apa bisa, atau ditanya nama triasnya apa, atau ditunjuk organ terus penyakit apakah ini, tata laksananya apakah, gitu-gitu bisa. Oh iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Kak, satu lagi Kak. Kan kebetulan Kak, tapi Kak, Iya. kan kebetulan Kak saya masih angkatan 24 Kak. Terus persiapan juga itu masih ya dibilang kurang, apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya Kak karena ada inau Kak. Eh, jadi mungkin ada tips tuh Kak buat Hamin 1 minggu ini Kak. Dimana mungkin belajarnya itu masih kayak anatomi yang kita tahu Kak, terus inervasi, terus vaskularisasinya juga Kak, terus klinis itu masih baru masuk Kak, embriologi udah belajar Kak embriologi, cuman buat sejauh itu mungkin belum belum gimana-gimana Kak. Mungkin ada tipsnya Kak buat ya minimal bisa jadi nomor 30 Kak, lolos preliminary Kak. Oh iya, kalau di kalau Hamin 1 minggu itu menurutku struktur itu tetap tidak boleh di skip. Jadi kalian tetap baca netter eh, lebih lebih sering mindi berarti karena Hamin 7, terus Hamin 6 eh netter tetap baca strukturnya walaupun di angkatan 24 tuh masuk semester 3 deh berarti berarti sudah melihat biomediknya karena pelajaran yang di learning sama di netter itu tentu saja beda. Netter tuh lebih banyak lagi. Terus habis itu, nah tadi saya bilang sempat dibilang kalau klinisnya tuh baca misalnya PPT UKAM PPD, baru kaitkan nih sama struktur anatominya. Misal lagi belajar penyakit kolelitiasis kan itu vesikavelea. Ya, baca nih lagi ke netternya vesikavelea gimana gitu-gitu. Sama kayaknya nonton juga video kalau jenuh membaca nonton video apapun di YouTube supaya ndak bisa menyelingi waktu membacanya. Itu sih tipsku sama ya belajar misalnya lebih giat karena sudah Hamin 6 nih. Maksudnya kayak lebih lebih diperpanjang lagi waktu belajarnya. Di sela-sela persiapan Inau di Inaunya September ya. Masih lama jadi lebih duluan Ki Amigdala dibanding Inau. Iya, begitu sih tipsku membaca misalnya sama strukturnya dihafal. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, kalau bosan ya nonton video. Iya Kak, terima kasih banyak. Iya.
Sudah Mini kayaknya dari Mi lagi bertanyakan atau bisa ditanya di grup kalau ada yang mau atau PC. Saya akhiri Mi sampai di sini jam Mimi juga jam setengah 11. Sudah Mita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya yang mau amigdala. Terima kasih banyak, Kak. Iya.